Halo, selamat datang di video kedua dari rangkaian panduan untuk dosen di LMS UIN SSC. Saat ini Anda kembali ke halaman SSO, kemudian pilih aplikasi LMS. Bila kelas sudah di-launching atau di-generate, maka di halaman dashboard akan muncul daftar kelas yang harus dipantau hari ini. Di menu exam, Anda dapat membuat judul bank soal ujian UTS maupun UAS. Di sini, akan tampil data ujian untuk satu program studi. Anda dapat membuat judulnya dengan format seperti ini, UTS, kode mata kuliah, dosen, semester. Anda dapat menggunakan soal ujian yang disediakan oleh Prodi, berkolaborasi dengan rekan pengampu MK lainnya, atau Anda dapat membuatnya sendiri. Tentukan durasi, deskripsi, shuffle question untuk mengacak urutan soal yang akan diberikan kepada siswa. Shuffle answer untuk mengacak urutan opsi pilihan kepada siswa. Import soal dengan Excel. Anda dapat klik icon import dan download template Excel. Template akan seperti tampilan ini, mulai dari kolom paling kiri, isi pertanyaan, type single atau multiple, penalti atau pengurangan nilai, poin atau nilai yang akan diperoleh ketika benar, answer atau pilihan jawaban, dan is correct yaitu menentukan status jawaban, 1 untuk benar, 0 untuk salah. Sebagai contoh, isikan question tanpa nomor urut, karena nanti urutan soal yang akan diterima oleh siswa akan acak. Isikan answer juga tanpa abjad pilihan, karena nanti urutan opsi jawaban juga akan acak. Nomer dan abjad akan disediakan oleh sistem. Pastikan untuk menentukan kunci jawaban, isikan 1 untuk status pilihan benar dan 0 untuk status jawaban yang salah. Perhatian, poin per pertanyaan adalah 100 dibagi dengan jumlah soal. 100 adalah target nilai tertinggi siswa. Contoh, saya punya 10 soal, maka 100 dibagi dengan 10 soal, maka poin per soal adalah 10. Namai dokumen Anda, agar tidak tertukar. Bila dokumen siap, Anda dapat mengunggahnya dan ekstrak di halaman ini. Perhatikan kolom total point dan question, di kolom itu akan menunjukkan data yang ada di dalam judul soal. Anda dapat melihat detail pertanyaan dan jawaban yang sudah Anda import di tombol icon pensil. Import soal secara manual. Cara import ini khusus untuk pertanyaan dan jawaban yang tidak dapat diakomodir oleh format Excel. Caranya, dengan klik icon pensil. Anda dapat menambahkan pertanyaan, tentukan jenis, poin dan penalti. Anda juga dapat menambahkan image sebagai pelengkap pertanyaan Anda, dengan cara klik kolom image. Kemudian Anda dapat menambahkan pilihan jawaban dengan cara klik tanda tambah di answer. Tentukan status jawaban Anda dan pilihan jawabannya. Anda juga dapat menambahkan image dalam jawaban dengan klik kolom image. Menu lecturer. Ini adalah menu yang dapat memperlihatkan progres kelas berjalan. Tampilan ini merupakan tampilan kelas yang belum terbuka, atau masih dalam tahap persiapan di Siakat. Berikut ini adalah tampilan kelas yang sudah berjalan atau launching atau generate. Di tampilan ini, Anda akan melihat berbagai macam submenu, mulai dari overview, dan submenu schedule yang lebih lengkap. Di sini berisikan informasi pertemuan, tanggal pertemuan, presensi, kelas sinkronus dan asinkronus. Ikon buku yang sudah tersedia adalah materi yang sudah disetting menjadi standar di RPS mata pelajaran Anda. Anda dapat klik tombol merah untuk menambahkan materi secara bertahap. Contoh, kita upload materi dengan judul yang sama dengan konten materi yang kita buat sebelumnya di video 1. Berikut ini adalah tampilan yang akan diterima oleh siswa di halaman mereka. Mereka dapat mengikuti instruksi yang Anda buat, membaca, menonton, mengunggah, dan mengerjakan aktivitas lainnya yang sudah Anda siapkan. Untuk mengikuti kelas sinkronus, Anda dapat klik tombol play di kanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di sini Anda dapat melakukan tatap muka online untuk memberikan pengarahan dan instruksi yang lebih jelas kepada siswa. Anda dapat mengunggah file materi Anda, membuat polling, breakout room, dan lain sebagainya.
Berikutnya adalah menu Key Takeaway. Key Takeaway adalah poin-poin, wawasan, atau hasil terpenting dari suatu pertukaran informasi, seperti rapat, presentasi, atau bacaan. Tujuannya adalah untuk memberikan ringkasan yang jelas dan ringkas tentang hal-hal yang paling penting untuk diingat, direfleksikan, atau ditindaklanjuti, memastikan audiens memahami pesan inti dan hasil yang diharapkan. Anda bisa mengeditnya juga di sini. Key Takeaway ini akan muncul di halaman siswa ketika mereka selesai mengerjakan materi pertemuan. Berikutnya adalah menu Discussion. Di dalam menu ini, Anda dapat memberikan instruksi tambahan, dan merespon dari kegiatan siswa yang ada di setiap materi. Di halaman siswa terdapat kolom Group Discussion di kanan atas setiap halaman materi. Berikutnya adalah menu exam. Di dalam menu ini, Anda dapat menentukan jadwal ujian untuk kelas Anda. Masukkan judul ujian, subjek, exam material atau judul bank soal yang sudah dibuat, dan partisipan. Start date adalah waktu mulai ujian. Waktu mulai dapat Anda tentukan kapan mulainya. Secara otomatis waktu akan menunjukkan plus 7 hari. Yang berarti link ujian untuk siswa akan terbuka selama 7 hari. Tentukan juga exam type, UTS atau UAS, karena memiliki bobot penilaian yang berbeda. Berikutnya adalah menu file. Menu ini ibaratnya adalah loker dalam kelas tertentu. Anda dan seluruh siswa dapat menyimpan file dengan informasi kepemilikan. Dengan cara klik tombol plus di bawah. Anda juga dapat menambahkan folder bila perlu. Selanjutnya menu grade. Di menu ini Anda dapat melihat daftar mahasiswa, presensi siswa, lama siswa membuka materi, nilai turi, nilai ujian, nilai tutur dan nilai akhir. Untuk menilai materi asinkronus atau turi, Anda dapat mencari kolom turi dan cari Q1 hingga Q16. Maksud Q di sini adalah kuis. Anda bisa klik tombol pensil di sebelahnya. Cari nama siswa yang statusnya sudah finish, kemudian klik action di kanannya. Anda dapat melihat kegiatan siswa di sini, dokumen yang mereka upload, hasil jawaban single dan multiple choice, pencocokan, pengurutan, dan lain sebagainya. Anda dapat memberikan penilaian di kolom sebelah kanan di masing-masing aktivitas. Bila sudah Anda bisa submit nilai, kemudian klik back di pojok kanan bawah. Anda dapat menilai semua hasil kegiatan siswa dalam satu pertemuan di sini. Ketika semua data di sini terisi, maka tabel di menu grade akan terisi secara otomatis. Untuk penilaian UTS dan UAS akan secara otomatis dilakukan oleh sistem. Anda hanya perlu mengingatkan semua siswa mengikuti ujian yang telah Anda jadwalkan di pekan ujian. Untuk tugas terstruktur atau tutur, Anda dapat mengisikan untuk komponen nilai tambahan sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat memanfaatkan fitur yang ada untuk pengumpulan tugas tambahan di menu file, atau juga keaktifan di menu discussion. Demikianlah gambaran besar mengenai proses inti LMS UIN SSC ini. Untuk panduan lainnya atau informasi yang lebih spesifik, akan ada video lainnya sebagai pedoman. Terima kasih.